في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pandemi unta yang dikirim ke Raja Samud yang korup, pandemi lintah ke kaum Talut yang keras kepala, masih ada satu lagi pandemi yang ditujukan kepada Raja Abraha, sang penguasa Yaman yang rakus. Abraha ingin mengambil alih Ka'bah dan memindahkannya ke Yaman dengan motif ekonomi. Ia membayangkan jika Ka'bah dipindahkan ke Yaman, pasti negeri itu akan kaya raya karena para peziarah spiritual pindah ke Yaman. Manusia merencanakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ambisi di kepalanya belum dingin, tiba-tiba di pinggir kota Mekah pasukannya dihadang segerombolan burung atau serangga yang membawa virus untuk menyerang mereka. Ketika pasukan Abraha atau biasa disebut pasukan bergajah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil bermaksud mengambil alih Ka'bah ke Mekah, mereka malah dihancurkan dengan azab yang mengerikan. Seluruh tentara dan gajah yang ditunggangi mereka hancur melalui serangan burung atau serangga ababil. Sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang dibakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Menurut seorang ahli mediko-historiko, Dr. Kurt Spiringer, musnahnya pasukan Abraha tersebut karena endemi cacat yang sangat dahsyat. Alasannya, endemi sejenis itu mula-mula menjangkiti di Jazirah Arab bersamaan dengan peristiwa hancurnya pasukan Abraha, yaitu sekitar tahun 558 Masehi. Pendapat Spiringer dikuatkan oleh Sir William Muir. Ibnu Katsir jauh sebelumnya juga telah menggemukkan riwayat bahwa tahun gajah itu mungkin terjangkit penyakit sejenis campak atau sejenis cacar. Para ahli banyak tertarik menganalisis ayat demi ayat pada surat Al-Fil, khususnya pada 3 ayat terakhir, karena mereka menilai tersirat sebuah isyarat ilmiah yang cukup penting. Kata Tairan Ababil banyak diterjemahkan para musafir dengan binatang yang berbondong-bondong. Hanya Muhammad Abdul yang menolak mengartikan Al-Tair dengan burung. Ia mengartikan dengan sejenis serangga dewasa, sering disebut dengan virus. Virus atau mikrobra ini disebarkan melalui angin yang memusnahkan seluruh pasukan gajah Abraha. Apabila zat tersebut menyentuh anggota tubuh manusia, langsung mengakibatkan luka-luka yang pada akhirnya menyebabkan racunnya seluruh badan, yang mengingatkan kita kepada virus antraks. Segolongan ahli mengartikan sijil dengan tanah yang terbakar, batu yang dipahat. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata sijil bermakna tanah keras. Ahmad Ramali menegaskan hancurnya pasukan Abraha sebagai akibat epidemi peracun yang amat ganas. Penularannya melalui udara yang selanjutnya memusnahkan seluruh tentara Abraha.
Sebagaimana kasus epidemi yang diungkap di dalam Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwa penularan virus binatang kepada manusia sudah pernah terjadi di masa lampau. Virus-virus tersebut ada yang lebih mudah diatasi, ada yang sangat berat. Virus AIDS, virus hepatitis, dan sebagainya bukan persoalan baru bagi umat manusia, melainkan sudah lama telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Hanya saja menarik untuk dikaji bahwa munculnya wabah virus mematikan itu selain dihubungkan dengan tingkat kedurhakaan manusia. Jika suatu kaum sudah mencapai puncak kezaliman dan kedurhakaan, selalu berhadapan dengan musibah yang di luar kemampuan manusia untuk menangkalnya. Musibah dalam berbagai bentuk yang menimpa dunia selama ini, di samping membutuhkan pemecahan secara mikro, mungkin memerlukan sudut pandang lain dalam bentuk lebih holistik dan komprehensif. Apakah manusia masih ada di jalan yang benar dalam menjalankan misi khalifahannya di muka bumi ini, atau sudah jauh menyimpang? Kisah Abraha ini mengajarkan kita berbagai pelajaran berharga bagi umat manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan pasukan bergajah oleh Raja Abraha terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah ramai dikunjungi oleh penduduk Jazirah Arab. Hal ini membuat iri Raja Yaman, yaitu Raja Abraha. Saat itu gubernur Yaman, yaitu Abraha, berada di kekuasaan kerajaan Abyssinia atau Habasyah dengan Raja Najasyi yang beragama Kristen. Abraha adalah gubernur yang diangkat oleh Raja Negus untuk memimpin Yaman. Untuk menunjukkan kesetiaannya dan penghormatannya kepada Raja Negus, Abraha membangun sebuah gereja yang megah dengan harapan bahwa penduduk Jazirah Arab mengalihkan ibadahnya ke gereja tersebut. Namun tidak demikian, mereka tetap mengagumi Ka'bah sebagai kiblat. Namun usaha licik tersebut sia-sia karena masyarakat tetap mengunjungi Ka'bah. Hal ini memicu kemarahan Raja Abraha dan berniat untuk menghancurkannya. Dengan tentara dan pasukan gajahnya, ia mengerahkan pasukannya. Namun Allah tak ingin rumah sucinya dikotori oleh Abraha. Ia dan pasukannya dihancurkan Allah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu yang terbakar. Kemudian hancurlah Abraha dan pasukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.